warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya belum sapa. Bu Dia sudah bisa? Sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bu Septin Primadiasari selaku Koordinator Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi. Yang saya hormati adinda saya Rizal Maula selaku Ketua Umum Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi dan KIP Kuliah gitu. Tadi saya coba diskusi sama Bu Dia, saya PDKN itu apa itu? Kamu apa itu PDKN? Saya bilang aja Persatuan Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah Nasional. Tadi itunya di PDKN-nya kok nggak cocok gitu. Udah, ternyata PDKN itu Persatuan Mahasiswa Permadani Diksi dan KIP Kuliah Nasional gitu. Ini nggak jelas ininya jenis kelaminnya kalau kayak gini nih harus diperjelas Jal. Baik, Recording in progress. Mas Yogi dan Mas Satria juga terima kasih banyak, dan teman-teman sekalian tim dari Permadani Diksi dan KIP Kuliah Nasional atau PDKN yang berkenan hadir dalam Zoom meeting ini. Ini juga sekaligus nanti menjadi tim surveyor ya untuk kegiatan kita nanti. Teman-teman tim tenis, ada Pak Yon Sugiarto, ada Prof Yoni udah join, Pak Sony, Mas Dean, dan teman-teman dari Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi khususnya di Pokja KIP Kuliah. Baik, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali dengan teman-teman Permadani Diksi setelah sekian lama kita tidak bersapa ya dalam Zoom meeting dengan Permadani Diksi gitu, karena kemarin ada sesuatu yang sebetulnya juga hari ini harusnya itu juga di-clearkan gitu. Ya tapi mau tunggu sampai kapan gitu. Kapan jadi kita jalan gitu ya. Ya bisa saja nanti dalam perjalanannya mungkin ada, karena saya tahu hari ini seperti apa kondisi Permadani Diksi itu urusan di teman-teman gitu ya. Tapi yang kita butuhkan adalah eksistensi teman-teman yang bisa membantu khususnya Kemendikbud dan bagian dari alumni untuk berpartisipasi sebagai seorang alumni gitu untuk khususnya bangsa dan negara, dan itu juga nanti bagian dari highlight kita di tracer ini kepada alumni gitu. Baik, teman-teman sekalian, Bu Dias, di kegiatan kali ini adalah kita melakukan pembekalan gitu ya, dan sudah beberapa kali kita melakukan pertemuan terkait dengan persiapan kegiatan ini. Mohon izin, kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan teman-teman perwakilan dari Permadani Diksi gitu ya. Ada Mas Yogi dan Mas Satria, dan kemarin kita sudah bertukar pikiran terkait dengan seperti apa nanti pelaksanaan dari tracer study ini. Sekedar mungkin saya ingin melakukan pengantar saja ya, nanti sebentar kita coba berdiskusi bahwa tracer ini adalah bagian dari bagaimana pertama kita ingin memutar data ya, kira-kira alumni KIP Kuliah dan Bidik Misi itu sekarang sudah pada posisi seperti apa gitu. Ini juga bisa kita gunakan sebagai basis data kita gitu ya, yang tentunya bisa selain basis kita punya basis data nanti bisa kita mengetahui seperti apa potret alumni yang sudah sejak 2010 Bidik Misi dan hari ini sudah berganti nama menjadi KIP Kuliah dan KIP Kuliah Merdeka. Ini kalau kami lihat itu sudah sekitar 400 lebih posisi sudah alumni gitu, dan memang kami punya data sekitar setahun itu sekitar 13 ribuan itu posisi di ADO gitu. Tentu saja kita kurang seperti, tapi masih kondisi masih di angka sekitar 400-an. Karena sampai tahun 2022 kemarin itu sekitar 1,2 juta. Kalau dari setiap tahun dari kuota yang kita berikan gitu ya, terima yang kita berikan. Kalau kita hitung itu ada sekitar 400 ribu alumni gitu. Nah sekarang alumni ini sekarang sudah pada kemana gitu. Kita sampai hari ini kita belum punya database terkait dengan bagaimana alumni gitu. Dan ini juga mungkin bagian yang harus dilakukan juga oleh teman-teman dari PDKN gitu untuk memastikan bahwa ya alumni ini udah dihimpun gitu ya, dan mau tidak mau sudah dihimpun ya apa kontribusinya gitu. Nah artinya bukan hanya menghimpun mahasiswa dan juga alumni. Untuk itu maka kami di Kemendikbud
melalui program di Pusat Layanan Pembimbingan Pendidikan melakukan tracer study alumni bidik misi dan juga KIP kuliah. Bapak Ibu teman-teman sekalian, tahun 2023 itu adalah tahun terakhir untuk bidik misi gitu. Karena bidik misi itu terakhir di tahun 2019, di tahun 2023 genap ini itu sudah kita teruskan untuk yang bidik misi gitu. Artinya ini sudah terakhir, walaupun nanti yang akan kita potret alumni mungkin 2023 mungkin belum sudah ada mungkin angkatan yang lulus tahun 2023, tapi mungkin dia baru saja lulus gitu. Tapi yang akan kita potret adalah mungkin di tahun 2022 ke bawah gitu ya. Coba kita lihat seperti apa kondisi alumni itu. Itu mungkin pengantar dari saya dulu ya, teman-teman sekalian. Kita mungkin kita mohon perkenan Bu Dias dulu untuk memberikan arahan dan juga sambutan ya terkait dengan kegiatan tracer study ini. Nanti setelah itu mohon Adinda Rizal Maula selaku komandannya dari PDKN ya, karena kita berharap ini kerjasama antara Kemendikbud ya, Puslapdi dengan PDKN. Nah, setelah itu kita akan diskusi ya, ada penjelasan teknis dari teman-teman tim teknis dan kita diskusi dan kita penutupan. Mungkin itu waktu dan tempat saya persilakan Bu Dias untuk memberikan arahan sekaligus juga membuka pada kali ini. Saya persilakan. Mungkin sebelum Bu Dias mohon perkenan Bapak Ibu sekalian tolong di mute dengan kesadaran sendiri, tolong di mute, dan mungkin host juga tolong bisa ditertibkan kalau ada yang posisi unmute gitu. Makasih. Silakan Bu Dias. Baik, terima kasih Pak Muni. Mungkin tambahannya buat teman-teman adik-adik semua, kalau yang memungkinkan bisa open videonya supaya lebih saling kenal gitu ya Pak Muni ya, tahu begitu, dan kita pastikan memang informasi hari ini bisa tersampaikan bahwa di balik kamera itu benar ada orangnya gitu Mas Rizal ya. Nah, benar menyimak gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua ya. Baik, tentunya tracer study ini yang disampaikan oleh Pak Muni tadi sudah sangat banyak terkait dengan tujuannya, kenapa kita melaksanakan tracer study. Namun bisa saya sampaikan bahwa latar belakang mungkin ya, kenapa kita melakukan tracer study, tentu kita mengingat bahwa bidik misi ini sudah 10 tahun, sejak 2010 ya, sampai dengan kasihan banget. Kata Mbak. Mulai 2010 sampai dengan 2019 gitu ya. Sudah 10 tahun nih, dan tahun ini 2023 adalah tahun terakhir bagi angkatan bidik misi tahun 2019 untuk menerima bantuan bidik misinya. Dan dengan itu maka kami akan melaksanakan tracer study yang mungkin kalau dibilang terlambat, cukup terlambat karena tidak secara rutin gitu ya, sejak angkatan pertama secara sistem kita himpun gitu, terkait dengan bagaimana kemana saja begitu alumni bidik misi mengembangkan karir, meningkatkan kompetensi mungkin dengan studi lanjut, bahkan mungkin ada yang sudah S3, sudah di luar negeri dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita potret melalui tracer study. Tentunya mendapatkan data dan sebaran alumni penerima bidik misi KIP kuliah. Kemudian juga tadi Pak Muni sudah sampaikan, kita bisa mutakhirkan gitu ya basis data KIP kuliah bidik misi untuk mendukung pembangunan basis data dari alumni sendiri. Nah, hal lain adalah tentunya kami berharap bisa dengan data yang ada, kami akan melakukan analisis terkait dengan apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sudah cukup untuk, sudah bisa dinilai cukup bahwa sesuai dengan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dari bidang pendidikan. Gitu ya, harapannya alumni bidik misi yang sudah lulus S1 dapat mendapatkan
pekerjaan begitu ya, kemudian bisa membangun perekonomian keluarga atau juga tentunya mendorong adik-adiknya gitu ya untuk bersekolah studi lanjut jenjang pendidikan tinggi, dan ini yang akan kita potret di tahun ini agar bisa kita sampaikan kepada pimpinan hasil analisisnya. Itu mungkin dari saya Pak Muni, mudah-mudahan mohon dukungannya dari PDKN nanti untuk dapat menggerakkan alumni untuk dapat mengisi tracer study sesuai dengan target yang kita harapkan. Kalau tadi Pak Muni sampaikan alumni udah ratusan ribu gitu ya, dengan populasi segitu kita coba sampelnya sekitar 150.000 mungkin yang mengisi minimal begitu ya, bisa kita dapatkan, maka sudah cukup mewakili gitu ya dari populasi alumni bidik misi yang ada. Mungkin sekian dari saya, begitu. Terima kasih adik-adik semua untuk waktunya. Mohon bisa disimak dan kita dukung bersama pelaksanaan tracer study bidik misi KIP kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dias atas beberapa arahannya. Saya pikir ini adalah apa ya, dari arahan Dias tadi sudah jelas bagaimana pertama data ini akan kita gunakan juga untuk apa gitu kan. Yang berikut potretnya nanti pasti untuk apa ya, keberlanjutan program, karena kita pikir ini KIP kuliah yang dulunya bidik misi ini adalah program prioritas nasional gitu. Saya yakinnya program ini tidak akan pernah berhenti gitu, kecuali sasarannya sudah tidak ada lagi misalnya sasaran orang miskin gitu, ya udah. Apalagi sekarang salah satu keterbarukan dari KIP kuliah itu adalah ada masyarakat dari data yang dalam kemiskinan ekstrim. Ini juga punya target pemerintah untuk bagaimana salah satu bagian dari bagaimana mengentaskan kemiskinan, dan juga salah satu bagian mempercepat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim gitu. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bu Dias. Yang berikut sebelum kita nanti ada penjelasan tesis dan kita berdiskusi, mungkin saya persilakan Adinda Rizal Maula untuk memberikan sambutannya selaku apa namanya ketua umum dari PDKN, untuk juga memberikan seperti apa nanti strategi tentunya ya, dan kontribusi apa yang bisa dilakukan agar satu catatan sebetulnya Mas Rizal dan teman-teman yang perlu kita ingat bahwa tadi Bu Dia sudah mengatakan bahwa populasi kita itu sekitar 400 ribuan. Monitor mute. Sorry. Walau apa namanya, kita punya target populasi kita itu ada 400 ribuan. Kita target 30% selesai dari sekitar 150.000, itu sudah cukup, walaupun sebetulnya kalau di tracer ini semakin banyak juga semakin bagus. Kalau bisa kita dapat seluruhnya jauh lebih bagus tentunya Mas Rizal gitu. Makanya ini kita butuh sekali support dari teman-teman alumni gitu. Mungkin itu saya persilakan ke adinda saya Rizal Maula.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Adinda Rizal Maula. Memang ini artinya dari cerita-cerita tadi kok sebetulnya sudah banyak alumni kita yang punya prestasi gitu ya gitu. Sudah banyak alumni-alumni kita yang misalnya targetnya Mas Menteri nih. Targetnya Mas Menteri itu adalah ketika ada merubah besaran pembiayaan KIP kuliah dan terkait dengan skema pembiayaannya yang dulu flat 2.400.000 gitu biaya pendidikannya ya, dan biaya hidupnya hanya 700.000 per bulan, sekarang dirubah. Nah, ini kan maksud bahwa ada apa namanya mobilisasi gitu ya, mobilisasi yang tadinya kuliah di kampung gitu ya, dia bisa kuliah di kota-kota besar. Toh biaya hidupnya kita sudah klasterisasi berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing kabupaten kota gitu. Yang berikut juga terkait dengan dia kok bisa kuliah di prodi-prodi unggulan, prodi-prodi yang mahal, misalnya begitu, prodi unggulan itu kan identik juga dia mahal. Itu bisa kita juga fasilitas. Artinya, ketika dia sudah jadi penerima KIP kuliah, gitu ya, dan dia menjadi alumni, harusnya ketika dia keluar, dia punya kompetensi yang bagus, SDM-nya unggul, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih mudah gitu. Artinya kalau dia mendapatkan pekerjaan ya harusnya gitu, sehingga apa yang disebut dengan seperti bukunya ayahanda gitu, kemiskinan. Itu ya terima kasih ya Mas Rizal. Nanti kita coba didiskusikan seperti apa terkait dengan tesis tadi ini. Mungkin itu dari saya. Mungkin selanjutnya kita coba ada penjelasan akan dibantu oleh dua tim teknis dari kami, dari Puslapdik. Nanti dari sisi sistem nanti akan dibantu oleh Mas Den atau Mas Soni. Nanti dari sisi sistem teknis bagaimana pelaksanaan apa yang dan yang lain mungkin bisa dibantu oleh Pak Yarto gitu. Mungkin untuk kesempatan pertama saya akan untuk Pak Yon dulu untuk menjelaskan secara teknis. Nanti setelah itu secara sistem seperti apa. Pak Yon bisa Bisa,